our YouTube channel Five Side. Turn on the vibe, The Style. Oke, di episode kali ini kita udah masuk ke episode 4 ya. Nah, di episode 4 ini kita bakal bahas tentang salah satu lifestyle yang lagi tren banget saat ini di tengah di tengah era yang serba cepat gitu ya, yaitu namanya slow living. Nah, jadi kita juga bakal bahas tentang gimana sih kalau si gaya hidup yang santai tapi tetap mindful ini diterapin di kota besar gitu, khususnya kayak kota Bandung gitu. Oke, karena udah dibahas nih sama Sheila tentang slow living kan di era yang serba cepat. Sebelumnya aku juga pengen tahu nih, sebenarnya definisi slow living itu apa sih? Sebenarnya kalau definisi secara mudahnya aja gitu ya, slow living itu adalah salah satu gaya hidup atau lifestyle yang sebisa mungkin untuk mengurangi distraksi tapi tetap fokus pada hal-hal yang esensial gitu. Dan si slow living ini bukan berarti gaya hidupnya yang lambat, tapi hidup dengan penuh mindful, penuh tadi fokus pada hal-hal esensial kayak gitu. Tapi kalau menurut kamu Ci, yang kamu tahu tentang slow living apa? Ya, slow living jadi kayak kalau misalkan kita mah orang Bandung ya udah gitu santai-santai aja ya hidupnya, tapi tetap aja fokus ke activity yang memang kita jalanin gitu. Yang jadi nggak terlalu riuh lah ya bahasa Sundanya mah. Nah, juga kalau misalnya si slow living ini kan sekarang banyak diterapkan gitu sama orang-orang yang emang udah capek dengan kehektikan pekerjaan gitu, akhirnya mereka mencoba untuk menerapkan si slow living ini di kehidupan sehari-hari mereka. Dan mungkin kebanyakan dilakukan di orang-orang yang udah muak dengan perkantoran kali ya gitu. Jadi udah mulai menerapkan pola hidup seperti ini kayak gitu. Oke, karena kan mungkin tadi udah di-mention juga ya kota Bandung gitu kan. Nah, kalau misalkan yang serba satset itu tuh kan biasanya mungkin di kota Jakarta gitu ya, kita sebut yang emang kota paling sibuk gitu. Kalau misalkan di Bandung kira-kira cocok nggak sih buat diterapin kehidupan slow living itu? Sebenarnya kalau kita bandingin sama Jakarta itu agak unfair, karena kalau Jakarta tuh kan benar-benar ibu kota ya, dan pusat ekonomi negara kan di situ gitu ya. Jadi mungkin mau diterapin si slow living juga agak susah gitu ya, karena mungkin di sana over productivity gitu ya. Jadi ya seperti itu. Tapi beda halnya kalau di Bandung. Bandung juga kota yang besar, tapi orang-orangnya tidak seburu-buru itu gitu ya dibanding orang-orang yang kerja di Jakarta. Mungkin ada beberapa alasan kenapa Bandung cocok nih diterapin gaya hidup slow living. Salah satunya yaitu kan kota Bandung ini dikenal atau dikenal sama orang luar tuh merupakan salah satu kota yang kreatif gitu ya, dimana banyak banget ruang untuk berekspektasi lagi, berekspresi gitu ya, dan healing. Karena kan di Bandung sendiri banyak seni dan alam gitu ya, view-nya bagus-bagus ya. Secara kan Bandung tuh dekat ke alamnya gitu ya. Terus juga alasan selanjutnya ini adalah alasan yang paling banyak orang-orang jadi pindah ke Bandung. Oh, apa tuh? Karena lingkungannya yang sejuk. Bandung tuh udah dikenal banget sama orang-orang luar Jawa Barat gitu ya, khususnya Jawa Barat tuh cuacanya yang relatif adem, terus juga cocok banget buat quality time di outdoor atau kayak di taman-taman kota, kafe gitu kan. Di Bandung banyak banget ya taman-taman kota, terus juga kafe itu tuh banyak banget. Apalagi sekarang di Bandung tuh lagi ngehits banget kafe di tengah hutan. Nah itu kan udah refreshing banget gitu, kita kerja udah mumet tapi sambil liatin view gitu ya, lihat yang hijau-hijau.
Terus juga alasan lainnya adalah banyaknya komunitas lokal yang aktif gitu. Jadi kayak banyak komunitas yang ngedukung gaya hidup santai di Bandung ini. Contohnya kayak yoga, terus juga urban gardening kayak gitu kan banyak ya di Bandung. Terus juga ini salah satu alasan yang nyambung sama yang tadi, yaitu akses ke alamnya itu cepat, karena kan di Bandung itu ada gunungan, kota ada gitu ya, danau, terus juga dan hal-hal itu tuh deket dari pusat kota, jadi mudah diakses gitu ya. Jadi itu sih alasan kenapa Bandung cocok diterapkan gaya hidup slow living gitu. Tapi kalau menurut kamu gimana, Ici? Kalau menurut aku ya, tambahan dari aku nih, walaupun misalkan ngebandingin Jakarta sama Bandung, apple to apple tuh, kalau misalkan di Jakarta nih, salah satu contohnya, kalau di Jakarta, aku pernah ya di sana, misalkan lampu merah nih, udah hijau, bener-bener langsung banyak klakson kan, berisik banget, gila sih. Terus kalau misalkan di Bandung, walaupun selama itu gitu ya, paling klakson cuma sekali dua kali doang gitu. Apalagi di lampu merah Kircun nah, ya, itu lama banget, itu lebih lama banget gitu. Tapi walaupun udah hijau, paling nggak sebanyak itu gitu, kayak klaksonnya paling seorang dua orang. Itu juga pasti banyak ada yang komen deh pasti dalam hati ya, kayak apa sih buru-buru mah nggak usah gitu, nggak usah pergi kayak gitu. Kalau di Bandung jadi emang itu salah satu bukti nyata kalau misalkan Jakarta dan Bandung itu memang beda dan juga kalau misalkan Bandung bisa nerapin slow living ya, santai gitu. Bener. Karena mungkin emang orang Sunda tuh emang dari dulunya ya, dari keturunannya itu tuh emang adalah ya santai gitu. Tapi emang bukan berarti orang-orang Bandung dan Jawa Barat itu lambat ya. Tetap ya, mereka juga punya prioritasnya dan mereka juga tahu apa ya, kayak apa yang harus didului, apa yang harus dikerjakan secara cepat gitu tuh. Mereka tetap tahu gitu. Tapi tetap nyantai gitu ya. nyantai gitu, orang Sunda mah. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang alasan kota Bandung bisa diterapkan slow living gitu ya, lifestyle slow living. Nah sekarang aku mau nanya sama kamu tentang tips slow living di kota Bandung tuh kayak gimana sih? Oke, sebagai orang Bandung ya, menurut aku kalau misalkan tipsnya yang pertama, mulai hari lebih lambat tuh bukan lambat banget gitu, tapi lebih santai bukan aja. Bukan berarti bangun siang ya guys, bukan. Jadi nggak usah nggak usah terburu-buru dulu gitu. Kalau misalkan pagi-pagi tuh, nah biasanya misalkan nih aktivitas yang aku rekomendasiin buat teman-teman, jalan-jalan dulu aja nih, banyak kan. Kalau misalkan di Bandung tuh banyak banget taman kota. Taman kota, nah bisa jalan-jalan dulu di situ, di mungkin taman kotanya. Lebih ke olahraga kali ya, olahraga kecil-kecilan kayak jalan nggak usah terlalu capek juga gitu. Terus juga kalau misalkan sarapan, boleh banget sarapan di kedai-kedai lokal, nggak usah di fast food gitu. Karena kita juga bisa buat membantu kedai-kedai UMKM gitu di Bandung kayak gitu. Karena banyak banget sih di Bandung, karena kalau Bandung tuh sebenarnya kota kuliner juga ya. Bener. Banyak banget makanan, kafe, serba ada mau gitu. jajan apapun ada di kota Bandung, serba ada. Nah itu harus dimanfaatin sih. Oke, lanjut nih yang kedua kurangi overplan sih. Jadi kita coba aktivitasnya tapi yang berkualitas ya. Contohnya baca buku. Baca buku nih. Benar. Di Bandung ada sih perpustakaan yang bisa dimasukin gratis di Gasibu, nggak salah. Nah, di situ kita bisa baca buku ya, explore buku buat lebih bermanfaat lah buat kita juga gitu. Terus juga jangan terlalu buru-buru buat beresin to-do listnya. Walaupun ada pasti to-do list, tapi ya udah santai aja gitu, enjoy aja, jalanin, nanti juga pasti bakal beres gitu kan. Bener. Jadi harus bisa memanage waktu juga sih sebenarnya. Iya sih, benar. Terus yang ketiga, pasti banget ini buat semua kalangan ya. Mau dari anak SD juga mungkin kayaknya butuh ini ya. Anak SD, terus juga kita nih mahasiswa, apalagi mahasiswa, terus juga yang kerja, wajib banget buat detox di akhir pekan ya. Kayak misalkan trip jalan-jalan ke Lembang. Detox apa nih?
detox kayak dari dunia digital. Oke. Kan biasanya emang kita tuh bener. zaman sekarang pasti tiap hari ya. iya, zaman sekarang pasti kan lihat HP, lihat laptop gitu untuk urusan kerjaan, tugas dan lain-lain. Jadi bisa nih trip ke Lembang atau wisata-wisata di Bandung juga banyak banget ya wisata. Salah satunya ada Go Dream Park, terus juga farmhouse. Atau kalau misalkan yang nggak terlalu rame bisa nih ke daerah Ciwidey, ke Pangalengan. Bener itu gak sih? adem banget guys, bener-bener kalau misalnya ke daerah Pangalengan atau Ciwidey itu udah adem banget. Karena kalau misalkan Lembang tuh sekarang udah lumayan banyak dikenal banget ya sama orang luar. Jadi makanya kayak rame banget di situ gitu. Dan pasti kalau misalnya orang-orang luar Bandung liburan ke Bandung daerahnya Lembang. Pasti ke Lembang. Pasti gak sih? Tujuan utamanya pasti ke Lembang. Kalau misalkan kita mau orang Bandung mending ke Ciwidey atau Pangalengan aja. Kita mau menatap itu kebun teh aja itu udah seneng itu banget. juga udah refreshing banget sih. Bener-bener. Terus nih ganti nih, kan kita pasti suka scroll ya, buat hiburan ya. Kayak tiap hari kayaknya seharian full bisa scroll TikTok, Scroll TikTok, semua nonton YouTube lah, nonton film kayak gitu. Kita mending ganti kegiatan itu buat ngobrol, main bareng aja, nongkrong di cafe gitu. Nongkrong terus juga ngobrol, jangan main HP lagi tuh kalau misalnya udah nongkrong. Bener. HP-nya dimatiin dulu gitu ya, buat kayak mungkin itu bisa lebih ke bonding sama teman-teman atau misalnya sama keluarga di rumah gitu ya, lebih banget. sering dibanyakin ngobrol dibanding main HP. Ya cari-cari kegiatan lain yang kalian sukai gitu, entah itu berolahraga atau apapun itu gitu ya. Oke, kalau misalkan menurut Sheila nih, kalau dari aku sih ada ya, cuman 3 aja gitu ya tips and triknya. Kalau misalkan dari Sheila apa nih untuk kurangi overplan gitu? Mungkin tips lainnya gitu ya, tips lainnya adalah kita tetap nyambung sama tadi yang udah disebutin sama Uci. Kita harus dukung produk lokal. Kayak kita misal kalau lagi liburan gitu ya, entah itu ke Ciwidey tadi ya, ke Pangalengan atau misalnya ke sekadar ke Braga gitu-gitu, itu kan banyak banget jualan-jualan dari UMKM gitu ya. Itu bisa kita maksudnya bisa kita bantu gitu dengan membeli produknya. Itu kan, dan di Bandung juga banyak banget pasar tradisional yang yang bagus sekarang ya, kayak contohnya di Cihapit kan banyak banget makanan-makanan yang viral banget di TikTok guys. Itu banyak di Cihapit. Itu tuh pasar yang udah upgrade banget sih. Itu teh pasar buat kaum Gen Z lah ya. Benar, banyak AAA skena, teteh-teteh skena di situ. Biasanya jajan-jajan buat kayak sarapan, banyaknya sarapan ya di situ. Sarapan. Nah, itu bisa kita bantu untuk kayak membeli produknya gitu ya. Dan nggak hanya makanan aja, kita juga bisa mungkin ada banyak merchandise yang produk-produk baju juga banyak tuh di situ tuh. Terus juga mungkin lebih slow gitu ya, itu mah udah kayak mungkin karena kita basicnya orang Sunda gitu ya, yang emang udah slow, jadi kita mah emang udah slow sih guys. Nggak gerengseng kecuali disenggol. Bener. Tapi kadang suka banyak ya orang yang bilang orang Sunda nggak bisa marah. Itu tuh bukan nggak bisa marah, kalian aja yang nggak bisa bahasanya. Jadi santai, makanya santai jadi orang Bandung pas. Bener. Santai jadi orang Bandung. Bener. Nah, mungkin kayak lebih slow, nggak usah kayak tadi. Bener, kayak kan pasti kita di hidup tuh banyak kayak to-do list lah apa. Nah, itu tuh jangan terpaku ke situ gitu. Kita juga harus harus kontrol itu biar diri kita juga nggak terlalu capek. Iya, bener banget. Kayak gitu. Terus juga ini yang penting banget sih, kayak kadang orang tuh lebih suka nongkrong tapi lupa sama dirinya sendiri. Nah, bener banget. Jadi itu salah satu tipsnya, mungkin kita harus lebih sering me time. Tapi me time-nya juga nggak sekadar me time doang ngahulang gitu ya. Jangan ngahulang, nanti kesambat ya guys. Tetap harus berkualitas. Contohnya apa? Contohnya mungkin kayak kita bisa yoga, meditasi, atau mungkin di Bandung juga banyak ini kita bisa buat kayak kerajinan tangan, terus juga kayak
masak itu kan sekarang banyak kayak kafe yang bisa sambil masak gitu ya, terus juga bisa ada yang kayak clay gitu, bikin clay gitu. ada. Nah itu kan kayak kegiatan yang seru gitu ya guys itu ya. juga emang ngebantu kita buat bikin keahlian baru kali ya. Betul Masak banget. juga. Nah itu mungkin bisa dijadikan opsi dibanding kita harus terus mikirin to-do list selanjutnya apa atau enggak kayak HP mulu bosan gitu ya. Ganti hal-hal itu dengan yang lebih berguna, contohnya tadi kayak hal menurut aku sih harus benar-benar cobain juga dari kayak misalnya kita kebiasaannya kita juga harus keluar dari zona nyaman. Iya, jadi harus explore lah ya. Benar, explore kegiatan yang lain. Bukan berarti kita ini dengan menerapkan hidup slow living itu aja ya guys, karena itu pasti bakal bosan banget kalau kita melakukan hal-hal itu aja. Kita harus berani untuk explore yang belum pernah kita coba kayak gitu. Iya. Jadi enggak sekedar diem di zona nyaman aja, tetap harus explore. Terus jadi mungkin kalau misalkan explore kita jadi banyak kegiatan ya, jadi banyak kegiatan, jadi nggak terlalu juga. Terus jadi nggak terpaku sama handphone, benar. Oke, karena kita udah bahas ya dari tadi slow living, definisi slow living, terus juga kenapa harus Bandung gitu ya. Kenapa harus Bandung? Kayak apa gitu kan. Terus tips juga udah. Nah, terakhir ada kesimpulan ya. Kesimpulannya mungkin mindset kita bisa berubah gitu ya, bukan cuman gaya gitu slow living tuh, tapi sebagai cara hidup, lifestyle lagi masuknya ya, kembali lagi ke lifestyle gitu. Nah bener banget Ci, jadi kita juga jangan takut missing out. Jadi slow living ini tuh bikin kita lebih sadar apa yang penting di dalam hidup kita. Selain itu jadiin Bandung bukan cuma tempat tinggal, tapi ruang hidup yang bermakna. Iya. Dengan cara apa tadi tuh yang tadi kita udah sebutin ya, ikutin kegiatan-kegiatan kayak gitu. Dan jadi bikin bermakna hidup tuh nggak gitu-gitu aja gitu. Betul. Pesenin. Dan jangan mentang-mentang namanya slow living, slow itu bukan berarti menjadi stuck ya guys ya, tapi justru dengan kita menerapkan gaya hidup ini kita jadi lebih intensional dan juga lebih terkoneksi gitu, entah itu sama diri kita sendiri atau mungkin sama orang-orang sekitar gitu. Nah mungkin di episode kali ini segitu aja pembahasan dari kita, semoga kita bisa bertemu di next episode gitu ya. Iya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, nyalain loncengnya, semuanya pokoknya ya harus dilakuin sama teman-teman. Benar. Dan jangan lupa ya tadi si vibes dari slow living itu bisa kalian terapin di tengah sibuknya kota Bandung. Tapi tetap ingat, hidup bukan lomba untuk cepet-cepetan gitu ya. Yang penting kita tahu arah dan nikmati setiap langkahnya gitu ya. Oke, jadi sampai situ aja ya. Terima kasih. Ini mungkin menjadi episode penutup atau mungkin bisa lanjut lagi. We never know. Stay vibing, stay real. Bye.